wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Mutati, Prof. Kasui, para kiai-kiai sanesipun ingkang kuatah sami rawuh, jajaran pengurus PCNU Kota Malang, di jajaran pengurus NU MWC Sukun, perwakilan dari pejabat Kota Madya Malang, dan juga seluruh para hadirin wal hadirat. Ada dua buku yang barangkali harus kita renungkan. Pertama, Kiai Zakiyuddin Al-Mundhiri itu nulis kitab At-Targhib wa Tarhib. Imam Al-Ghazali jelas nulis Ihya. Itu komentarnya terhadap silaturahim itu mirip sama. Kalau di Ihya itu juz 2 di halaman 236 pada cetakan tertentu, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan firman Allah hadis qudsi itu begini. Kalau yang di Targhib wa Tarhib, Anar Rahman khalaqtur rahim wa saqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Kalau yang di Ihya insya Allah redaksinya begini: Anar Rahman wa hadhir rahim wa saqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha bittu. Muttafaqun alaih. Barangkali kalau bahasanya NU ini gampangnya, saya ini Allah yang Maha Rahman dan ini Rahim. Kalau ningali ning sarah niku Prof. Kasui niki sing dituding Gusti Allah niki Rahim Ibu. Ya muslimat, ya fatayat, ya IPP niku sing gadah rahim. Ban serius semangat itu kan rahim. Wa saqaqtu laha isman min ismi. Memang dimustaqkan oleh Allah rahim ibu itu ya asma Allah. Itu saya mustaqkan rahim itu dari sebagian namaku. Wa man wasalaha, siapa yang nyambung rahim saya nyambung. Siapa yang mutus rahim saya putus. Bahkan siapa yang mutus rahim saya tidak peduli, tidak akan saya hiraukan. Ini dawuhnya Allah. Akhirnya saya bernostalgia kepada tinggalan-tinggalan NU. NU ini zaman rumiyin menawi nyambut damel izin kerja itu pasti yang paling diutamakan minta ridho rahimnya, minta ridho ibunya. Teknik zaman dulu tentu berbeda dengan sekarang. Lek rumiyin kanca-kanca nyambut damel niku mesti tilem ning tengah lawang kali ibuke dilangkai. Kira si pengurus wilayah itu aja dilekno wong ngelangkai menungso ibu, aja di musrik-musrikno. Lek musrikno berarti gak NU. Nah, gimana ya? Itu namanya ad-doa bil imtisal, doa dengan sandi-sandi, doa dengan perumpamaan. Karena wong biyen gak pati iso ndonga, carane paring ridho yo ngelangkai. Dulu, sekarang tidak perlu, apalagi di Sukun pengurusi dokter-dokter masuk kate dilangkai. Malah jangan boleh. Saat ini bocah-bocah film yo dilangkai, malah arek-arek nginceng barang. Nah itu dulu. Dulu di Hasanah KNU-an ada orang meninggal, mau berangkat ke makam berobosi dulu. Anaknya berobos nih sore. Ini ternyata di Hasanah keulamaan Nahdlatul Ulama dihargai.
Jadi aluse pribadi dari para tokoh kiai dulu tidak akan menyalahkan itu. Dicari titik kebenarannya. Oh ternyata Brobos itu bukan nyembah ibunya, minta ridho. Ibunya sudah mau masuk ke alam barzah, anaknya ini minta ridho, tidak sempat lagi pakai takbir, pakai imtisal, pakai gambaran seperti itu. Ini monggo kalau ada warga kita di desa-desa seperti itu, ya tinggal mengubah tahapan-tahapan keilmuannya, tetapi niat yaitu sebenarnya sama, silaturahim ya di halal bihalal ini. Kemudian bagi warga Nahdlatul Ulama, siapa yang pertama kita mintai maaf? Punten Prof, niku kalau di Hikmatul Tasrih wa Falsafatul itu malah dijelaskan. Ya sesuai dengan hadis qudsi tadi. Pertama yang harus disambung adalah orang yang telah mengandung rahim yang membungkus kita. NU niku sampun tradisi namung takkid mawon. Kalau hari raya sing kudu dijaluki sepuro rumiyin ya kudu ibu diparani. Lek sing mari riyaya langsung nang balik ambang kan sanes NU niku. Sanes. Kalau NU mesti sowan ibunya dulu minta maaf. Setelah ibu siapa? Maka di sana disebut ya orang yang nyambung rahim dengan rahim yang membungkus kita. Bahasa lain, orang yang nyambung rahim dengan ibu kita. Sinten sing nyambung rahim dengan ibu kita niku jawabnya pun paham, sinten? Bapak. Lek masalah alat sambungnya tanyakan muslimat aja. Ya bapak yang kita minta ampun. Maka kalau mohon maaf ya, tapi karena kan saya masuk di keluarga dengan Pak Fat itu lama berteman sampai sekarang. Jadi kabupaten ini tetap saya di jajaran Rois Syuriah PJNU Kabupaten Malang. Di BW di Lepono Akwan, Ya sama lah kita ngomong-ngomong biasa-biasa saja ini, tapi ayo direnungkan, tidak lama, tapi insya Allah serius. Bapak, apakah NU ada yang tidak rukun dengan ibunya? Tak jawab, tidak ada. Apakah NU ada yang tidak rukun dengan ayahnya? Tak jawab, tidak ada. Cendang mari ngaji. Kemudian siapa lagi yang harus disambung di tahapan berikutnya? Ya orang yang rahimnya kita sambung. Siapa? Istri. Istri yang harus setelah orang tua baru istri atau suami. Kalau ditanyakan apakah ada NU anak ranting-ranting di wilayah MBJ Sukun ada yang tidak rukun dengan istri suaminya, tak jawab. Ono paling gede-gede. Ono paling gede-gede. Nah, ini harus dikejar. Kalau dengan Prof Mo tadi pernah ketemu di kantor beliau, dengan Prof Kaswi di Unmer juga pernah ketemu. Bahkan mohon maaf Prof, anak-anak kita yang sudah doktor-doktor itu sampai tugas sampai sekarang ini laporannya sih gampang. Begini, saya punya tema besar tapi tidak bisa mengilmiahkan. Tapi bukti dan data saya punya banyak. Tinggal barangkali mencari dasar keilmuannya, kemudian metodenya. Begini, orang kalau tidak rukun dengan istrinya itu banyak kendala. Di desa, ini data saya karena saya MBC Kabupaten. Di desa kalau suami istri bertengkar ngobong boto gak kira mateng. Gak kira mateng. Asli nih gue. Bang Milo kalau teng lari-lari ulo ke teliti nduk. Tapi anak gue Pak Mu tadi Dr. Win. Nah, iya. Di desa ngobong gamping kok tukaran, mboten mateng. Nggih. Saya punya rutinan daerah wilayah Gunung Kawi, daerah atas itu peternak ayam potong dan ayam petelur. Loh, saya minta data betul. Pokok gegeran suami istri petik potong niku mati ratusan.
Petelur niku iso bedegelen gak iso ngendong. Karena apa? Enggak rukun. Ini data Pak Kasih. Kalau nggak ada rutinan keliling MPC, keliling kalau teng Wajak, di sana adalah banyak petani sayur. Uang lek gak rukun kali bojone nandur lombok niku lombok ipuret. Kalau sampai mikir ya Allah, wong lombok ipuret opone lombok bapak anak-anak. Sampai tak boleh apa dalile kok datanya seperti itu. Sampai saya pernah, mohon maaf, wilayah kota. Kalau nanti diutus ngawas teng sana, terus kalau kabupaten dilegok ke Tampang, rutinan saya jadi gue di Bojong itu semua orang yang punya kerajinan membuat tempe. Nggawe tempe lek tukaran tempe niku boso. Kok koyo ora pati percaya ngene ya. Boso. Lho nggih, saestu ilmu gedang gak mateng. Lah ini sing kula maksud teng lari-lari anak-anak kula mbok tolong nduk telitin secara ilmiah biar nanti menjadi teori. Bapak iso pidato, data ada. Tapi misalnya diseminarkan secara kajian ilmiah barangkali kerangka teorinya ini yang perlu disiapkan. Nah, begitu. Kalau kita ke hadis qudsi, kalau orang putus silaturahim ya diputus oleh Allah, berarti rahmatnya Allah tidak turun. Wa man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Nyambung silaturahim putus. Ya Allah, niki monggo kula kali jenengan sami-sami ojo sampai gak rukun sak bojo. Kalau setelah istri suami beres, baru orang yang nyambung rahim dengan orang yang kita sambung rahimnya siapa? Berarti mertua kakung putri. Mertua. Kalau ini selesai siapa? Maka orang yang nyambungkan ruh kita kepada Allah, guru-guru kita. Nah, niki pun beres insyaallah nggih. Sukses halal bihalal nih. Orang tua beres, istri suami beres, mertua beres, guru-guru beres. Berikutnya tinggal warga ini, para hadirin, monggo disambung silaturahimnya. Mudah-mudahan ada nilai yang bagus di ceramah ini, Allahumma amin. Nostalgia sedikit. Kulo di Prof Kaswi sering kulo cerita. Kulo ini dangu ning Kidul Pasar. Kulo santri ini Imam Maswali Kidul Pasar. Kulo SMA ini jalan kaki, Prof. Dari Kidul Pasar jalan ke SMA saya di Tugu, SMA 1 di depan Balai Kota. Mesti jalan. Di Jamek itu dulu rutinan pengajiannya Kiai Yusuf, Kiai Yasin Yusuf Blitar. Mesti derek kulo, mesti derek pokok gatek nonton. Pak Yusuf ini pidatonya begini, Pak Yasin ini. Ini ku melekat. Cara lari-lari sekolah masuk di rekaman paling dalam pulau, deep structure pulau ngeri ini kayak soal. Tapi jauh ngeten beliau. Pokok uang silaturahim apik, barang abot dadi enteng, barang elek dadi apik. Tapi wong lek wis silaturahimnya putus, barang apik dadi elek, barang enteng dadi apik. Kata beliau sama kolal koil. Contohnya nih kalau sing terkesan, contoh lawas, contoh klasik, tapi sampai sekarang kalau tertarik. Beliau begini, wong lek manten anyar itu simbol silaturahimnya bagus. Iku lek numpak sepeda pancal kata Pak Yasin. Wih, iku lek sing manten anyar kono-kono seneng, mbok dalan munggah gak kira didukno bojone. Mancal kriye cari bojone gak abot ta Mas ora. Barang abot dadi enteng. Kok ngriketen Mas sehat yo ngene iki. Tapi kata beliau coba tas tukaran, silaturahim putus. Jangan jalan naik, sik kate munggah wis disentak, mudhun.
Kak Joko menetok surungan, lho kon nyurung barang. Oh, masuk akal, masuk akal. Barang elek dadi apik, barang apik dadi elek. Karena apa? Orang kalau nyambung silaturahim barang elek dadi apik. Contohnya, mohon maaf kalau kurang sopan. Kalau nirokno contohnya Pak Yas. Beliau mengatakan, manten anyar di jero kamar, lagi silaturahimnya rapet. Sing wedok kepentut. Sing wedok isin sama manten anyar. Mas sepurane yo ora apa-apa. Kurane Mas sampune gak enak, Mas tas mangan gebet pon iki mau. Jadi jangan ora wong mampu duren ngono lho. Lha wong niku ngaten. Tapi coba mari tukaran, ojo sekali-sekali ngentun di kamar. Tas tukaran, entuti cilik jane, pepek gitu. Wong sing lanang langsung ngetokno kalimat gak etis. Lek ngising ojo ning kono ya. Kenapa? Karena putus silaturahim. Nah, niku kula kemas ya mau tadi, kula kemas tak dadekno pikiran. Ternyata sampai sekarang pun itu masih berlaku. Ternyata nikmatnya kehidupan itu karena ada nyambungnya silaturahim. Nah, niki ngarang dhewe kula niki Pak Kasih. Nek salah jenengan dukani om karangan kula. Mangan enak niku ternyata kalau hati dan pikiran kita nyambung. Kalau ndak enak itu menjadi, kalau kita ndak nyambung jadi ndak enak. Kalau nggak ada contoh ngaten, kalau salah mohon dikoreksi. Wonten ibu-ibu tas lungo kaji, kaji representatif dari orang yang hatinya masih bagus. Dahar weji, coro Malang lah weji, coro Kediri uti-uti. Uti-uti ya uti-uti. Dahar weji ibu-ibu jangan ngelem weji ini. Enak Masya Allah, salah lengone anyar. Wah tepungnya iki renyah, isine padet akeh gizine. Enak, malah dijogono lombok tambah di dahar rumangsa enak dilem. Enak iki. Kok dilalah yo kaji takon nang arek Patayan. Sing gawe sapa iki, Mbak? Patayan jawab, sing damel Mbak Sri. Niku langsung mutah. Krana napa Mbak Sri niku wong sing tau selingkuh ambek bojone. Ora mutah-mutah. Napa yo kaji pahit lho. Lho mau enak kok iso dadi pahit iki ya. Ngapunten Mbak Sri gile. Kok moro pahit mau enak? Tadi enak karena hatinya nyambung, perasaannya jadi satu, tidak ada suudon, tidak ada perasaan yang tidak baik, nikmat semuanya. Saat tahu yang membuat ini ternyata orang yang pernah selingkuh dengan suaminya, moro mutah-mutah. Ya Allah, pahit. Dikai manis ora purun. Male Bu Kaji, ora kate. Jari enak kaji, yo mau, saiki pahit. Ini yang membedakan hati. Masya Allah, niki hati. Niki andaikan warga Nahdlatul Ulama sak sukun hatinya menyatu betul. Punya kedahsyatan yang luar biasa. Kok umpama, ya ini mengandai-andai. Umpama warganya Pak Wali dengan beberapa staf sak Malang ini gak ono sing rebutan sesuatu. Insya Allah punya kekuatan yang luar biasa. Jadi sehingga rotok terhambat, cita-cita terhambat kan karena tidak ada kejujuran di antara kita semua. Saling berkepentingan sampai nyalip satu dan yang lainnya. Ini kan menjadi kendala baik lokal maupun nasional. Kok rotok mendelik ibu longan tidak? Serius nih, serius. Ini pentingnya halal bihalal di sini. Ya Allah, niki para rawuh monggo direnungne sing saestu. Ada renungan bagus. Kalau kita kathah nih di kula mocal lare-lare pondok niku kok nggih hampir semua kitab menampilkan itu. Nah, kalau yang mengumpulkan dalil silaturahimnya kalau hitung kata targibnya ada 41 hadis khusus menyebutkan silaturahim.
di hadis yang ke-40 sebelum 41 itu menyebutkan apa yang ingin saya sampaikan. Begini, saat Rasulullah itu wukuf di Haji Wada, saat wukuf di Haji Wada, Nabi itu kok kerso dawuh kanthi nada tinggi, ya ma'saral muwaqqifin, wahai orang-orang yang wukuf, wal yakum alaina, berdiri tinggalkan tempat ini. Siapa ya Rasul? Orang yang sampai detik ini masih tidak rukun putus silaturahim dengan saudara-saudara. Nah, makanya saat Rasulullah dawuh ngaten, tidak ada yang berani berdiri, hanya satu. Walam yakum ahadun illa wahida. Tidak ada yang berdiri satu pun kecuali satu. Berarti ada yang berdiri satu orang meninggalkan majelis wukuf di Arafah itu. Nah, setelah wukuf di Arafah ini terjadi dan ada orang yang meninggalkan tempat, belum lama kembali lagi orang yang meninggalkan tempat. Ditanya oleh Rasul, kenapa kamu tadi berdiri? Iya ya Rasul, saya meninggalkan tempat ini. Kemana? Saya menemui kholah saya. Kholah niku lek bahasane lari-lari Ibnu IBB, niku dulur wedoke ibu, itu namanya kholah. Dulur lanangi ibu namanya khol, dulur lanangi bapak namanya am, dulur wedoke bapak namanya ammah. Nah, saya tadi belum rukun dengan kholah saya ya Rasul. Terus saya tadi halal bihalal ke sana, bahasa kita. Saya minta maaf ke sana, alhamdulillah boleh memaafkan saya dan saya memaafkan beliau. Terus berarti saya sudah clear, bersih, sudah halal bihalal. Di mana? Di kantor MBC Sukun. Nah, terus saya ingin wukuf lagi. Ahsan ya fulan, bagus kata Rasulullah. Ini sahabat ini matur logis sekali, logika. Pertanyaannya sahabat begini, ya Rasulullah, ada apa? Tadi yang wukuf di sini itu kan banyak sekali ya Rasul. Ternyata yang tidak rukun kan hanya satu. Kenapa engkau usir dari tempat ini? Apakah ada pengaruh satu orang tidak rukun ini dengan yang lainnya? Rasulullah terus dawuh noniku, insya Allah kita sama-sama hafal hadis ini. Ala, sampean harus tahu, iling-ilingo, inna rahmatallahi setuhuni rahmati Allah iku la tanzilu, ora bakal tumurun rahmati Allah ala qaumin ing ngatasi kaum komunitas apapun. Nah, fihim qati'ur rahimi, yang di dalam komunitas itu ada satu saja yang tidak rukun dan silaturahmi. Sehingga kenapa saya suruh keluar, karena pengaruh ke majelis wukuf Arafah. Kalau niku kepikiran majelis wukuf kalau mau seneng itu ning babe haji. Orang kalau wukuf di Arafah kok merasa dosanya masih ada, itu malah dosa besar. Karena apa? Meremehkan rahmatnya Allah yang benar-benar diturunkan di Arafah. Rasul kok malah dawuh suruh keluar, karena majelis apapun termasuk wukuf ini, jika ada satu yang tidak rukun, rahmat Allah tidak akan turun di sini. Kira dapat bilang macam ini, kira dapat. Kalau percaya di NU yang namanya manusia, kata sekretaris PJ tadi, tidak ada yang sempurna, mesti punya salah. Tapi tadi sudah didalilkan, yang paling bagus punya salah tapi minta maaf. Sing rada angel kan jangget ini. Jangget ini angel hilang. Selama si jangget menjanggetnya dan gak iso hilang, rahmati Allah itu insya Allah agak sulit untuk turun. Maka itu barangkali disaksikan oleh para pihak yang hadir ini melalui momentum ini, monggo jangget-jangget itu kita ilangi bareng-bareng. Kok kanut sing muni nggih blas. Enggak yang jawab moro-moro cocok dia pun langsung pengajiannya tak tingkat nondang selesai. Kalau tak matur terus nanti sing jangget-jangget tasik jangget nopo sambut ilang. Dan mari. Dan mari kan selesai.
niku penting. Ya Allah, mohon izin kalau nostalgia malih. Beberapa tahun yang lalu kalau niku diutus nderekaken nopo sertifikasi pembimbing haji nasional di UIN Jogja. Teng UIN Jogja ngendi Terus ada petugas kementerian mari soal teng kula jawab semangat tapi salah. Pertanyaannya begini, coba perwakilan Jawa Timur Malang, siap. Sebutkan definisi haji mabrur. Kula jawab kalau nggih insyaallah mulang manasik rada rutin ning panjen yang mungkin dari akan haji nggih sering-sering. Wapal insyaallah nek gitu. Kula jawab, haji mabrur adalah orang yang pulang lebih bagus daripada pada saat berangkat, baik perubahan sifat maupun akhlak. Itu haji mabrur. Lah kok diguyun tok kali sing maneh. Oh itu ijtihadi ya. Masih bisa dikonter oleh yang lain. Saya ingin yang hadis sahih. Waduh, ya gak iso Pak lek sing sahih. Teman-teman dari kabupaten lain jawab benar. Ternyata yang dibenarkan itu inna birral haji it'amut ta'am wa tibul kalam wa ifsa'us salam. Itu yang benar. Ternyata haji ini puncak ibadah yang diidolakan semua orang, tapi ciri mabrurnya ya kembali ke tema kita tadi. Kalau sudah punya indikator 3 ini berarti mabrur, walaupun ibadahnya tidak banyak. Pokoknya pulang loman. Kamu to'am niku maknanya loman. Kalau sering ngawas Bu teng ibu muslimat kabupaten niku Bu kaji sing mabrur niku menehi blonjo gak pati njaluk susu. Niku mabrur. Blonjo nek melijo. Nah, kelas pinten, Mbak? Melijo jawab, 4.300 Bu kaji, bayar 5.000. Susu ibu kaji sampun niku sedekah kula teng jenengan mabrur. Lek sing njaluk miji njaluk masako. Insyaallah gak pati mabrur. Insyaallah gak pati mabrur. Omongane bagus, gak gampang nyinggung wong. Gak nyelekit dawuh niku mboten nyelekit. Niku mabrur. Ifsa'us salam niku menebar kedamaian makna. Insyaallah ngaten kula. Menebar kedamaian, gak mangkelan. Mboten mangkelan. Saat ini di NU ini ada yang hilang memang. Ya saya merasa, kita juga merasa. Di atas mustasar ini sekarang dicari nggak pati enek yang ahlul halli wal aqdi. Dulu banyak itu ada Suriah, Rohe Suriah, Mustasarin, di atasnya ahlul halli wal aqdi. Kelompok orang mukasafah yang mampu wusul dengan Allah. Niku ya mungkin zamannya ya ini saat ini kira diangil boleh sing ahlul halli wal aqdi. Lek rumiyin sik wonten niku ada kesulitan yang tidak bisa diurai dengan logika, datang kepada beliau. Juga kalau di kota saya tidak tahu, kalau di kabupaten Tasik wonten, walaupun jumlahnya wonten ada. Kalau kesulitan itu mesti ke beliau. Saya yakin kalau di kota insya Allah mudah-mudahan masih ada orang semacam ini. Ini orang yang hatinya bersih, yang macam-macam. Ini yang mampu nembus. Kalau kesulitan yang mengurai. Ini kalau kali Gus Is di Lampung itu kan satu kamar dengan beliau saat muktamar dengan almarhum Yai Hamzah. Jadi kalau sering matur kepada beliau, Yai kita ini ngepotasi kagungan ahlul halli wa ada masalah-masalah Yai anak kula umur selangkung dereng nikah niki pripun.
Orang ulama dulu di atas mustasar memberi petunjuk. Mojo Rocky la tadarni fardan wa anta khalwasi. Ping 56 yo. Nggih. Dawe ahlul halli wal aqdi mukasafah kepada Allah pulang diwaca oleh seminggu wis dilamar wong tepak. Komandan Banser. Tepak. Ini sekarang cari orang begini ini sulit. Sulit. Kalau ke ustadz muda-muda alimnya ya oleh alhamdulillah bangga, tapi mau kasafahnya yang belum. Terus pundi Gus, anak kula ngurus langkung iki wae nikah. Dereng wonten sing nglamar pundi larine niki. Umpami kula rabi dhewe oleh. Aku karuan. Ini yang ada sekarang. Lah halul halil waktu itu yang memang orang yang hatinya bersih, gak duwe mangkel, nang pangeran temenan, ndak punya kepentingan apa-apa, tidak punya motivasi apa-apa, hanya ngabdi di NU lillahi ta'ala. Moga-moga niku muncul di muslimat, amin nggih. Karena tadi saya sangat terbawa dengan lagu Mars Banser. Nggak istitakoi di mana engkau berada. Kulo wis dadi watek kulo lan nyanyi ngaten wis tangan kulo ngaten. Di sini. Lali kulo lek diundang kon ceramah ning lali. Kulo seeling dadi Banser. Di mana engkau berada? Di sini itu berarti serbasi. Ya, iki ditunggu mawon mugi-mugi NU Kota Malang taksih ditunggu iya sepuh kasih punten halul halli wal aqdi Allahumma amin. Terakhir mawon menawi yang terakhir begini kula terinspirasi nalikane maos riwayat Nabi Yusuf. Imam Ghazali niki sing tahu. Singkat cerita Nabi Yusuf kan jadi raja di Mesir. Saat jadi raja di Mesir ini hiruk pikuk cerita macam-macam kan akhirnya Nabi Yakub ini didatangkan ke Mesir seperti di tafsir itu. Nah, saat Nabi Yakub ini datang ke kerajaan Mesir, Nabi Yusuf ini entah itu oleh Allah yakin memang dibuat lakon begitu, entah lupa apa karena faktor apa, Nabi Yusuf ini tidak berdiri dari kursi singgasana kerajaannya. Ayahnya rawuh, ini tidak berdiri menghormat ayahnya. Ini Nabi Yusuf. Ini yang di NU mulai dulu sampai sekarang insya Allah seterusnya. Nilai ini yang dikedepankan di Nahdlatul, ciri khasnya itu. Nah, Nabi Yusuf tidak. Saat Nabi Yusuf tidak berdiri dari singgasana kerajaan, ada peneliti yang mengatakan itu karena akar rahasianya tidak konangan kali dulu saat nahan Binyamin, biar strateginya tidak bocor, yaitu analisa. Tetapi yang jelas tidak berdiri. Langsung Allah memanggil Nabi Yusuf. Ya Yusufu, hei Yusuf, lima lam takum li abik. Kenapa engkau tidak berdiri menghormat ayah? Atata'adham antaguma li abik. Apakah kamu tidak mengagungkan ayahmu yang datang dengan cara berdiri? Allah langsung sumpah, wa izzati wa jalali ya Yusuf, demi keagunganku Yusuf, la akhrajtum min sulbika nabiyya, saya tidak akan mengeluarkan dari tulang rusukmu keturunanmu jadi nabi, karena kamu tidak menghormati orang tua. Sampai sekarang apa saya hanya terbatas baca moco nabi sing keturunan Nabi Yusuf niku boten wonten. Boten wonten nabi yang turunannya Nabi Yusuf ndak ada. Oleh Allah dibaca contoh. Padahal Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub. Ya Allah, Nabi Yakub niku sing paling dikeramatkan orang Yahudi. Saya kapan-kapan ini dijak ke Hebron kali teman-teman dari Masjidil Aqsa ke Hebron. Itu yang tidak bisa masuk ya ke Nabi Yakub itu, Nabi Ibrahim, Ismail bisa. Nabi Yakub dilindungi oleh orang Yahudi. Itu ayahnya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf maksud saya. Nah, Nabi Yakub putranya Nabi Ishak, pembuat masjid atau pembangun Masjidil Aqsa. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, dzurriyyah Nabi Ibrahim.
Ishak, Yakub, Yusuf, ke bawahnya tidak ada yang diturun. Karena apa? Karena tidak etis, kurang sopan kepada orang tua. Maka di NU ini yang dipegang. Apapun kalau orang tua pasti dihormati. Apapun bentuknya kalau orang tua mesti dihormati. Maka tidak ada ceritanya Ibnu IPPNU Ansor sing kudu nang Suriah itu tidak ada. Tidak ada. Walaupun Suriah khilaf mesti dibelani. Krono nopo pancen itu aturan organisasi. Kau no banser ngerasani Suriah ya ora ono. Ora ono NU. Kalau memang iya bisa dititeni keturunan ini bisa tidak jadi apa-apa. Penutup nganti. Kalau terus terang susah. Jenengan wajib susah sama dengan saya. Lek kita pengurus NU, kita ini sudah mengenyam pendidikan pol-polan sampai mendur. Bahkan derajat kita kiai. Kok anak dhewe ini ke SMA gak gelem. Kita ini mohon maaf orang pendidikannya mentok. Anak dhewe gak gelem sekolah. Kita ini bisa baca kitab, anak dhewe sorot ora ro. Kita ini hafal alfiyah, anak ini jurmiyah kok belas. Ini harus evaluasi. Mungkin awak tahu ngerasani robis. Mungkin tahu ngerasani tanfidiyah. Mungkin tahu gak hormat marang kiai-kiai yang di atas. Ini di NU utama ini. Kalau hilang ini hilang NU. NU tawaduk terkenal, NU tawaduk tata krama. Mbut dilokno wong liya gak usah ngreget. Nah, ala apa NU kok mundur-mundur? Ya itu ciri khas. Dalil itu Nabi Yusuf yang ngono ora dadi anu. Nah, oleh karena itu saya menginginkan di NU ayo tetap ketidakcocokan pengurus cabang, tidak cocokan kepada MEC, kepada ranting, ini adalah personil, tidak apa-apa. Tetapi organisasi tetap kita jaga, kemudian hati kita tetap jaga, insya Allah tetap barokah. Sebaik apapun pengajian yang sampaikan, lek kedawan mesti dirasani. Oleh karena itu nggak oleh dobo-dobo. Itu saja, mudah-mudahan bisa direnungkan. Alhasil kesimpulan, ayo hati ini dewi ini harus jadi satu biar punya kekuatan yang luar biasa dengan cara Allah menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.